Selamat pagi, jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Saya bersyukur senantiasa di pagi ini saya boleh bersama-sama dengan jemaat Tuhan, maupun kita tidak secara langsung bisa bertemu. Saya juga merasa sangat rindu dengan jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Mari pagi ini kita sama-sama santai menikmati berkat Tuhan. Kita masih diberikan nafas hidup. Kita boleh bersyukur senantiasa dengan perbedaan Tuhan. Mari sebelum kita memulai renungan kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih karena Tuhan baik dalam hidup kami. Kami boleh bersyukur senantiasa di pagi yang indah ini Tuhan. Engkau masih memberikan anugerah-Mu kepada kami semua, umat-Mu Tuhan, dan bersyukur senantiasa di pagi ini sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami mau merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita sama-sama akan membuka firman Tuhan sebagai dasar di pagi ini. Kita akan membuka di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-24. Saya akan membacakan untuk kita bersama-sama. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Bapak Ibu, seorang penulis terkenal John Maxwell pernah menyatakan demikian, bahwa medan peperangan terbesar dalam diri manusia itu sesungguhnya adalah terletak pada pikirannya sendiri. Ini menunjukkan bahwa pikiran memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perjalanan hidup manusia. Oleh karena itu kita perlu berhati-hati dalam pikiran kita, sebab apa yang ada dalam pikiran kita akan membentuk setiap tindakan yang kita lakukan. Pikiran manusia itu seperti tanah, Bapak Ibu, yang tidak pernah memilih dan mempedulikan jenis benih apa yang hendak ditanamnya. Benih apapun yang kita tabur dan semai, tanah itu akan meresponnya, lalu menumbuhkan benih yang kita tabur tersebut. Andai kita menabur benih jagung, maka secara otomatis akan tumbuh dari tanah itu adalah buah jagung, bukan yang lainnya. Begitu pula bila kita mungkin menabur rumput liar atau tanaman-tanaman pengganggu sekalipun, maka tanah tetap saja akan merespon benih itu dan menumbuhkannya juga. Apapun yang kita tanam dalam pikiran, entah itu hal-hal yang baik, pikiran kita akan sendirinya menerima. Pikiran kita akan meresponnya dan menumbuhkannya. Tidak peduli hal itu berdampak positif atau negatif terhadap kehidupan kita. Menunjukkan kepada keberhasilan atau kehancuran. Keputusan dan pilihan ada pada diri kita. Bapak Ibu, sadar atau tidak sadar, seringkali kita juga mengisi dan memenuhi pikiran kita dengan hal-hal yang negatif tentang diri kita. Hidupku penuh masalah, aku tak punya apa-apa, penyakitku sudah tidak ada obatnya, keluargaku berantakan, aku ini orang yang miskin tanpa punya masa depan. Hal-hal yang buruk tersebut kita ucapkan, dan itu akan direspon oleh pikiran kita dalam bentuk sikap atau tindakan kita yang pada saatnya akan menghasilkan sesuatu yang sama persis seperti apa yang kita tanam. Bila yang kita tanam adalah hal-hal yang baik atau hal-hal yang positif, semangat atau rasa percaya diri, pikiran kita juga akan merespon hal itu dengan sikap dan tindakan kita. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan? Untuk nanti renungan saya akan membaca untuk kita bersama-sama
Itu bagian firman Tuhan. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat yang ke-8. Nah, pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat menghadapi segala kemungkinan.